Shalom, umat pemenang. Memasuki tahun 2023, GBI Shalom SIC Denpasar mendapat tema The Year of Deeper. Kita artikan tahun mendalamkan iman. Kita akan menjalani perjalanan rohani kita selama 1 tahun dengan berbagai pengajaran Alkitabiah dari para hamba Tuhan yang diurapi. Ikutilah ibadah raya dan ibadah komisi kita masing-masing, serta pemuritan melalui kelompok Selia itu kompak dengan setia. The Year of Deeper, tahun mendalamkan iman. Puji Tuhan, dengan sukacita kita mau datang beribadah bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang berkuasa dari dahulu sampai sekarang bahkan selamanya. Kami datang dengan penuh ucapan syukur di tahun yang baru, di bulan yang baru, untuk kami memulai ibadah pertama di Komisi Umas Tuhan. Kami berdoa berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja. Sorak-sorak bagi Tuhan kita yang layak dipuji hari ini. Haleluya, haleluya. Mari dengan hati yang gembira kita mau datang memuji Tuhan, datang menghampiri tatanya yang suci, yang luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau datang bersyukur karena kebaikan yang tak terhingga bagi kita. Mari sama-sama berdoa.
datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari angkat suara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita yang ada di rumah, kalau kita mau berdiri memuji Tuhan, mari bangkit berdiri sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersyukur, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia begitu baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih bahwasanya, bahwasanya tuh bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Oh haleluya, patut kami bersyukur karena Kau begitu baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari kita mau datang menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu
serahkan, Tuhan ku serahkan hidupku. Amin. Semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, oh menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan. Hanya itu kerinduan kami. Amin. Selama-lamanya menyenangkan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerindu, hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerindu. Mari datang menyembah Dia, mari yang rindu dan haus akan Dia, memuji, menyembah dengan ucapan syukur, menyembah. Oh haleluya, layak Kau diagungkan Tuhan, layak Kau ditinggikan, dipuja. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kebaikan-Mu tak terhingga bagi kami, kasih-Mu tak terhingga bagi kami Tuhan. Engkau melihat umat-Mu, Engkau melihat anak-Mu datang menyembah dengan hati yang tulus. Haleluya, haleluya, terpujilah, terpujilah, terpuji nama-Mu Yesus. Ku naikkan ucapan syukur, ku naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Hati kami datang Tuhan, pribadi kami menghampiri Engkau dengan penuh ketulusan. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu yang tak terhingga bagi kami. Biarlah hari-hari kami Tuhan semakin disertai, diberkati. Kami semakin berakar kuat di dalam Engkau, khususnya di tengah-tengah tahun baru ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh inilah yang ku renungkan setiap waktu. Mari naikkan nyanyian dan pujian bagi Dia, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar,
Shalom para umat yang dikasih oleh Tuhan, yang saya kasihi. Di tahun baru ini, tahun 2023, dalam ibadah umas malam ini di bulan Januari, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Memiliki Saat Teduh Pribadi. Para umat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Dia memanfaatkan kuasa dan kehadiran Tuhan melalui saat teduh pribadi. Sehingga walaupun dia mengalami banyak pergumulan hidup, tekanan-tekanan dari orang yang iri hati dengan dia, tapi dia bisa merespon, menanggapi semua itu dengan benar dan mengalami kemenangan. Mari kita baca ayat mengenai bagaimana Daud memiliki saat teduh pribadi yang baik dan benar. Dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 5 ayat 3, demikian firman Allah. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Para umat yang dikasih oleh Tuhan, Daud paham betul saat ia melakukan ibadah saat teduh secara pribadi dengan disiplin, maka dia mengalami setidaknya dua hal melalui ayat yang kita baca ini. Yang pertama, Daud paham betul kalau dia melakukan saat teduh secara pribadi dengan disiplin, bahkan dikatakan setiap pagi, maka dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ini yang dialami oleh Daud. Dia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi karena dia memiliki saat teduh pribadi. Yang kedua, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, dengan saat teduh pribadi yang dia bangun, yang dia miliki, maka Daud bisa mendengar Tuhan berbicara kepadanya, dan dia juga mengalami bagaimana Tuhan mendengar Daud berbicara kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, para umat yang dikasih oleh Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan adalah pengalaman yang dialami oleh Daud. Dan pengalaman ini dia terima ketika dia masuk dalam disiplin saat teduh secara pribadi. Sehingga walaupun pergumulan silih berganti datang menekan hidupnya, dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia mengalami ketenangan jiwa, kekuatan iman. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dan dia pun ketika berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar suaranya. Luar biasa. Jadi kalau kita memiliki saat teduh pribadi, tidak heran kita akan menjadi generasi emas, generasi yang berusia lanjut, semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin mengalami keintiman dengan Tuhan, ya, semakin memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan, dan kita semakin memiliki ketekunan dalam berdoa. Karena doa-doa kita, seruan kita didengar oleh Tuhan lewat saat teduh pribadi. Oleh karena itu sangat penting kita semua, khususnya para umat yang saya kasihi, memiliki saat teduh pribadi secara rutin dan disiplin. Sebab saat kita bersaat teduh, kita melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita membaca firman, merenungkan firman. Lalu kita juga dalam saat teduh memuji-muji dan menyembah Tuhan. Dan di dalam saat teduh pribadi kita juga bisa memanjatkan doa. Doa syafaat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi anak cucu menantu. Ya. Dan doa syafaat dan doa pribadi untuk kebutuhan kita. Untuk pasangan kita, atau jika sudah seorang diri, untuk diri kita. Jadi Bapak Ibu para umat yang dikasih oleh Tuhan, saat teduh pribadi itu sangat penting. Saya ulangi, ketika kita melakukan saat teduh pribadi, kita melakukan beberapa hal. Kita membaca firman, lalu kita merenungkan firman Tuhan. Di dalam saat teduh pribadi kita juga bisa memuji-muji dan menyembah Tuhan, dan menaikkan doa-doa kita, baik itu doa syafaat maupun doa untuk kebutuhan pribadi kita. Saat teduh yang kita lakukan secara pribadi itu pada jam khusus
di tempat yang khusus, umumnya pada pagi hari, di kamar di mana kita baru bangun tidur. Dan saat teduh yang kita lakukan sepanjang hari, siang dan malam dalam bahasa Alkitab, itu kita lakukan dengan cara bergumam, memperkatakan lirih pelan setiap ayat yang kita dengar dan setiap janji yang kita terima ketika kita bersaat teduh. Jadi, para umat yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki saat teduh pribadi itu sangat menguntungkan, baik untuk tubuh, jiwa, terlebih rohani kita. Nah, sekarang kita mencoba mencari tahu penghalang-penghalang seseorang memiliki saat teduh pribadi. Penghalang yang pertama adalah dosa yang belum dibereskan. Maka saat teduhnya akan terhalang. Dia akan tertuduh, dia tidak akan merasa nyaman melakukan saat teduh sementara dosanya belum dibereskan. Penghalang yang kedua adalah kemalasan. Malas bangun pagi, malas duduk bareng 10-15 menit untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca Alkitab, malas membaca Alkitab. Ya. Dan saya yakin para umat yang mendengarkan firman Tuhan ini bijaksana, bisa melawan kemalasan itu, karena saat teduh sangat berguna bagi kita. Penghalang yang ketiga adalah kesibukan. Para umat yang masih aktif bekerja atau ikut mengurus cucu atau keluarga daripada anak-anak kita, kadang-kadang kita jadikan alasan kesibukan membuat kita tidak bersaat teduh. Atur kegiatan kita supaya saat teduh itu menjadi hal yang penting dan utama dalam hidup kita. Penghalang yang keempat, kebosanan. Bosan membaca ayat-ayat secara berurutan, ya. Bosan membaca ayat-ayat yang sudah sering kita dengar misalnya. Dan yang kelima, penghalang saat teduh adalah karena tidak mengerti apa yang dibaca, akhirnya merasa percuma. Nah, 5 penghalang secara umum ini harus kita hadapi, harus kita atasi. Jangan akhirnya kita tidak memiliki saat teduh pribadi. Para umat yang dikasihi oleh Tuhan, orang bijak pasti punya saat teduh pribadi. Mari kita membaca ayat dalam Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97. Demikian firman Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Tentu ini adalah merenungkan dengan cara bergumam, memperkatakan lirih. Tidak hanya terus membaca, duduk di depan meja, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Jadi ada 2 jenis saat teduh. Kita di ruangan khusus dengan waktu yang khusus, setelah itu kita sibuk bekerja, melakukan aktivitas lain. Kita masih bisa bersaat teduh secara pribadi. Dengan apa? Itu tadi, bergumam. Memperkatakan janji-janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, sehingga kita terus melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, kata pemazmur, dan aku merenungkannya sepanjang hari. Pemazmur tahu betul bagaimana dia membangun saat teduh pribadinya, sehingga dia menyatakan bahwa dia sangat mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya. Para umat yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum kita akan mendapat manfaat jika kita bersaat teduh secara pribadi dengan rutin dan disiplin dengan cara yang benar. Mari baca ayat 98 dan seterusnya. Ada beberapa hal manfaat yang kita akan dapatkan kalau kita memiliki saat teduh pribadi. Yang pertama, kita akan menjadi lebih bijaksana. Ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan membuat si pemazmur menjadi lebih bijaksana. Bijaksana dalam menanggapi keadaan situasi, dalam tindakan maupun perkataan. Yang kedua, ayat yang ke-99, ya, di pasal 119 itu, pemazmur berkata manfaat yang dia dapatkan, yang lainnya adalah dia lebih berakal budi. Berakal budi itu artinya cara berpikirnya benar, cara berpikirnya baik. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku.
sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Jadi pemazmur punya guru, tetapi karena dia memiliki kelebihan, yaitu punya jam saat teduh pribadi, maka dia lebih berakal budi dari pengajarnya. Oh, luar biasa. Ini dibutuhkan oleh para umas tentunya, untuk bisa membimbing anak menantu, cucu, orang-orang sekitar kita, supaya kita lebih berakal budi. Manfaat yang ketiga, lebih dewasa dalam berpikir dan bersikap. Ya, kita tidak menjadi batu sandungan, tapi sikap kita jadi berkat bagi anak, menantu, cucu, bagi orang sekitar kita, bagi generasi seusia Bapak Ibu. Berpikir dan bersikap lebih dewasa, ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah. Kata pemazmur, karena dia memegang titah-titah Tuhan lewat perenungan saat teduh pribadi, maka dia lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana bersikap dan menyampaikan pikiran-pikiran yang ada di dalam benaknya kepada orang lain. Manfaat yang berikutnya, seseorang yang melakukan saat teduh secara pribadi dengan rutin, dengan disiplin, dengan cara yang benar, maka dia akan mendapat keuntungan yang keempat adalah mampu menahan diri. Artinya punya penguasaan diri yang lebih baik. Ayat 101 dan 102. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Jadi bisa menahan diri, ya. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ayat 102, aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Bisa menahan diri dari kejahatan dan tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Jadi manfaat yang keempat, kalau kita memiliki saat teduh pribadi secara rutin dan disiplin dengan cara yang benar, maka kita mendapat manfaat yang keempat, yaitu dapat menahan diri. Saya ulangi, yang pertama lebih bijaksana, yang kedua lebih berakal budi, cara berpikirnya lebih lurus, lebih benar. Yang ketiga lebih dewasa dalam hal berpikir dan bersikap. Dan ini sangat diperlukan oleh para generasi umat seperti Bapak Ibu sekalian, agar bisa memberi contoh dan memberi nasihat yang baik pada generasi yang lebih muda. Yang keempat dapat menahan diri, kita tidak akan jadi batu sandungan, bahkan kita jadi berkat. Yang kelima, menikmati janji Tuhan, ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Pemazmur menikmati manfaat saat teduh yang kelima adalah dia menikmati janji Tuhan. Dia bukan hanya mengimani, tapi mengalami janji Tuhan. Tuhan memberkati para umat yang dikasih oleh Tuhan ketika kita membangun saat teduh secara pribadi dengan rutin dan disiplin. Manfaat yang keenam, bisa membedakan dusta dan kebenaran. Ada pada ayat 104. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Ya, karena merenungkan firman Tuhan, pengertiannya ditambahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Dia bisa membedakan ini dusta atau kebenaran. Dan dia bisa mempraktekkan kebenaran di tengah-tengah situasi yang penuh dusta. Para umat yang dikasih oleh Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Hiduplah dalam kebenaran. Untuk bisa hidup dalam kebenaran, miliki saat teduh pribadi yang rutin, disiplin, dan benar. Saya masuk pada bagian penutup. Mari membaca Matius 6 ayat yang ke-6. Matius pasal 6 ayat 6. Demikian firman Allah. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini mengajari kita untuk kita punya hubungan doa pribadi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar khusus, ke ruangan khusus, ke tempat khusus. Untuk bertemu dengan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tersembunyi. Sehingga Tuhan akan memperhatikan doa-doa kita. Dan ini adalah bagian daripada kerinduan hati Tuhan untuk mengundang kita semua. Supaya kita punya waktu khusus, intim dengan Tuhan.
punya waktu khusus bersaat teduh, punya waktu khusus membaca, merenungkan firman, memuji dan menyembah Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa, baik itu syafaat maupun doa untuk kebutuhan pribadi kita. Pendek kata, para umat yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat penutup ini, Tuhan ingin selalu berhubungan dengan kita. Mari, di awal tahun ini, bangunlah kebiasaan bersaat teduh secara pribadi. Agar kita semua semakin hari, semakin bertambah usia, kita menjadi semakin sehat jiwanya. Bahkan tubuh kita, sekalipun mungkin tubuh kita merosot, rohani kita semakin kuat diperbaharui. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan melalui saat teduh. Sehingga kita semua, Bapak Ibu para umat maupun saya dan siapapun, ketika kita membangun saat teduh pribadi secara rutin dan disiplin, kita siap menyambut hari di mana Tuhan akan panggil kita satu persatu pulang ke rumah Bapa. Sehingga kita tidak ragu lagi menyambut hari itu. Karena kita tahu kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Miliki saat teduh pribadi, maka kita akan menikmati berbagai keuntungan-keuntungan baik rohani, jiwani, bahkan tubuh kita dipelihara. Oleh karena kita menjadi pelaku firman ketika kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat dalam ibadah Komisi Umas di awal tahun ini mendorong para umas yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Ya, aku akan mulai bangun bersaat teduh. Aku mulai bangun kebiasaanku disiplin bersaat teduh. Membaca, merenungkan firman Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Dan menaikkan doa-doa syafaat maupun pribadi. Mari para umat yang dikasih oleh Tuhan. Selain bersama dengan pasangan atau dengan keluarga, kita bersaat teduh, tapi juga miliki saat teduh pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Praktekkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan juga memberikan persembahan lewat transfer yang kita bisa berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk pengajaran yang kami terima malam ini. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa. Perkataan-perkataan Tuhan, ayat-ayat yang kami baca adalah firman Allah yang akan memberkati kami yang mau membacanya, merenungkannya, dan melakukannya. Terima kasih untuk umat yang diberkati oleh Tuhan. Jiwanya semakin sehat, rohaninya semakin bertumbuh, dan siap menyambut hari di mana Tuhan satu persatu panggil kami pulang ke rumah Bapa. Terima kasih untuk persekutuan umat yang diberkati oleh Tuhan. Berkati pengurus umas, berkati seluruh anggota umas GB Shalom. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan lewat transfer. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami. Kami beri dengan penuh sukacita. Inilah persembahan kami yang kami bawa dengan penuh hormat dan rasa syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengar firman-Mu, memberikan persembahan dan penuh sukacita, dan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Umat yang dikasih oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta terimalah kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sepanjang umur hidup kita, hingga Maranatha Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memelihara kita semua. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Terimalah berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita limpah sempurna. Kami terima berkat-Mu dan mengakhiri ibadah umas pada malam ini dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati para umas yang dikasih oleh Tuhan, pengurus umas yang dikasih oleh Tuhan, dan para pelayan Tuhan, khususnya tim pujian penyembahan. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat tahun baru.